Mindfulness merupakan latihan yang dilakukan oleh seseorang untuk mampu menyadari apa yang sedang terjadi saat ini, sehingga mampu membuat tujuan serta fokus dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi melalui perubahan perilaku untuk meningkatkan kapasitas dalam menghadapi masalah. Memaafkan. Tahukah teman-teman apa itu memaafkan? Banyak orang selalu bilang, udah maafin aja, udah gak usah diinget. Tapi kadang semuanya gak semudah itu. Terlebih akhir-akhir ini, kegagalan menjadi sesuatu yang sangat akrab bagi sebagian orang. Mulai dari tak bisa menepati target, tak bisa mengungkapkan emosi, dan masih banyak lagi. Beberapa orang terkadang mengutuk dirinya sendiri, menganggap bahwa dia tidak berguna, terlebih saat melihat orang lain seakan-akan selangkah lebih maju daripada dia. Perasaan sebagai orang yang gagal, orang yang selalu menyalahkan diri sendiri, tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, selalu menyalahkan diri sendiri atau bahkan tidak dapat memaafkan banyak hal, merupakan pikiran negatif yang berakhir pada tangisan dan menjadi hal yang buruk bagi kesehatan fisik dan juga mental. Beberapa hal dapat dilakukan menggunakan mindfulness agar kita bisa memaafkan dan menemukan ketenangan dari dalam diri kita sendiri. Tetapi sebelum itu, posisikanlah dirimu senyaman mungkin di tempat paling nyaman. Kemudian atur nafasmu. Ambil nafas dalam, tarik nafasnya dan hembuskan. Lakukan minimal 3 kali teknik nafas dalam ini hingga dirimu merasa benar-benar nyaman. Fokuskan dirimu pada setiap tarikan dan hembusan nafas itu. Setelah itu, pahami langkah-langkah berikut. Pertama adalah sadar arti memaafkan. Kita tidak cukup tahu apa itu maaf, apa itu teori dari memaafkan, tapi kita harus sadar betul atas apa yang kita lakukan, agar nantinya kita dapat terhindar dari penyesalan. Yang kedua, rasakan pahit getirnya. Entah itu luka ataupun goresan, kita berhak untuk merasa sakit. Perasaan kita semuanya valid, dan kita bisa tanyakan pada diri kita bagaimana perasaan kita saat ini. Apakah dendam, sedih, kecewa, marah, itu semua tidak apa-apa. Yang ketiga, jangan lupa untuk memvalidasi perasaan. Menyadarkan bagian rasional dari otak sehingga seseorang bisa lebih menerima keadaan dan tidak berpikir berlebihan. Dimana, balik lagi ke poin sebelumnya, dalam mindfulness kita harus sadar betul apa yang kita rasakan sebagai individu dan kita tidak harus menolaknya. Selanjutnya, kita bisa meluapkan tanpa melampiaskan. Daripada ditahan dan disembunyikan, luapkan saja perasaan kita. Tentu dengan sikap dan tindakan yang dalam batas wajar. Kita dapat menyalurkan itu dalam tulisan, bercerita, jalan-jalan, ataupun hal lainnya. Selanjutnya adalah rasakan proses memaafkan. Tidak perlu terburu-buru. Semua ada masanya. Semua perlu proses. Begitupun dengan memaafkan. Karena itu, dengan mindfulness, kita harus dapat merasakan dan menikmati setiap prosesnya. Selanjutnya adalah mulai dengan langkah kecil. Kita bisa memulai dari berlatih memaafkan hal yang sederhana, baik itu pada diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya, temukan arti dari sakitmu. Coba temukan pesan apa yang mau disampaikan dalam setiap pengalaman kamu. Dan selalu berpikir bahwa semua ada hikmahnya. Semua pasti berguna. Dengan itu, kita akan belajar banyak hal bahwa semua yang kita lalui pasti akan bermakna dalam hidup ini. Dan yang terakhir, tentunya jangan lupa untuk selalu latihan mindfulness. Karena semakin sering berlatih, maka kita akan semakin peka, lebih welas asih, dan akan lebih mudah untuk memaafkan diri sendiri maupun orang lain.
Disakiti dan dikecewakan memang bukan hal sepele untuk dilupakan begitu saja. Tapi meraih erat dendam justru hanya merasakan hal buruk. Gak cuma soal emosi, tapi bisa menyakiti diri sendiri dalam arti yang sesungguhnya. Kebencian dan dendam juga dapat meningkatkan berbagai macam penyakit dari dalam diri kita. Oleh karena itu, di sini kami kelompok 11 mengajak teman-teman semua untuk selalu menerapkan mindfulness dalam kehidupan sehari-hari dan jangan lupa saling memaafkan.